Yummy, yummy cloud bread! Sejarah mencatat, bangsa Barat menjelajahi kebelahan bumi lain sejak abad ke-15 Masehi, termasuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Penjelajahan samudera oleh orang-orang Eropa ini kemudian menjadi penaklukan dan penjajahan, atau kolonialisme bahkan imperialisme. Apa latar belakangnya? Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada tahun 1511, lalu menyasar ke Maluku pada tahun 1512. Dari sini, sejarah kolonialisme di Indonesia bermula. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Capaian Portugis ini kemudian diikuti oleh kerajaan tetangga, yaitu Spanyol. Di Maluku, Portugis dan Spanyol terlibat konflik. Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate melawan Spanyol yang merangkul kerajaan Tidore. Tak hanya Spanyol dan Portugis, penjelajahan samudera yang menjelma menjadi kolonialisme dan imperialisme. Apa latar belakang bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera? Salah satu penyebab utamanya adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 dari Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ke Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Mehmed II. Penaklukan Konstantinopel, sekarang Istanbul, menjadi salah satu tonggak peristiwa penting yang mengubah sejarah peradaban dunia. Penjelajahan bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Terusnya jalur perdagangan Asia-Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Kali ini tak lewat darat yang sudah dikuasai Turki Utsmani tertutup. Sedang mencari jalur lain lebih sulit dan berbahaya. Maka dicobalah menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Laut menjadi jalan yang ditempuh bangsa Barat untuk menemukan rempah. Portugis dan Spanyol menjadi yang pertama melakukan penjelajahan. Mereka akhirnya berhasil mencapai kepulauan rempah-rempah di timur jauh alias Asia Tenggara. Tahun 1512, armada laut Portugis sampai ke Malaka. Portugis tiba di Kepulauan Nusantara dengan membawa serta 1.200 orang dan 17 atau 18 buah kapal. Ini merupakan awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Terdapat beberapa peristiwa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Antara lain adalah sebagai berikut. Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung selama 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh kaum Muslim. Perang Salib disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Perang yang berlarut-larut ini membuat jalur perdagangan Asia-Eropa menjadi terputus. Perang ini juga berdampak pada habisnya kekayaan bangsa Eropa karena dialokasikan untuk peperangan. Jatuhnya Konstantinopel. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Perebutan Konstantinopel ini dipimpin oleh Raja Turki Sultan Muhammad II. Konstantinopel sejak lama merupakan kota yang diperebutkan, bukan hanya karena sejarah kejayaannya, namun juga karena kota ini merupakan salah satu titik penting dalam jalur perdagangan darat.
yang menyambungkan Eropa dengan Asia. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia-Eropa terputus. Hal tersebut dikarenakan Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Mencari kepulauan rempah-rempah. MC Reclefs dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 atau 2007 menyebutkan alasan terbesar kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau Nusantara adalah demi rempah-rempah. Rempah-rempah adalah bahan baku yang berharga di Eropa. Bangsa Eropa menjadikan rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah pengawet makanan. Selain India, Kepulauan Nusantara waktu itu sudah terkenal sebagai penghasil rempah. Pala, lada, dan terutama cengkeh adalah komoditas bernilai sangat mahal. Namun, Portugis, Spanyol, juga Belanda tidak datang ke Indonesia hanya untuk memenuhi kebutuhan warganya akan rempah semata. Mereka juga berniat untuk memonopoli perdagangan rempah. Perkembangan teknologi dan sains. Setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang pesat seiringi berakhirnya fase abad gelap dan digantikan dengan Renaissance alias abad pencerahan sejak abad ke-15 Masehi. Selain itu, kekalahan Perang Salib membuat bangsa-bangsa Eropa menyadari kekurangan mereka dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Maka muncul keinginan untuk mencari tahu hal-hal yang belum diketahui tentang alam semesta, keadaan geografi dunia, dan tentang bangsa-bangsa lain yang ada di belahan dunia lain. Keinginan untuk menjelajah tersebut ditunjuk oleh berkembangnya teknologi pelayaran, seperti ditemukan kompas, meriam, dan alat-alat lainnya. Juga berkembangnya ilmu astronomi dalam navigasi pelayaran. Semangat Trizi. Pada akhirnya, penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa disertai semangat Trizi, yakni gold, kekayaan, glory, kejayaan, dan gospel menyebarkan agama Nasrani. Gold berarti keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Kekayaan yang dieksploitasi dari daerah baru itu kemudian digunakan untuk kepentingan kerajaan atau negara imperialis. Glory diartikan sebagai kejayaan atau untuk menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Indonesia misalnya pernah cukup lama menjadi jajahan Belanda. Gospel merupakan misi menyebarkan ajaran Nasrani, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Misionaris bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah baru yang mereka datangi.